Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, abang dan kakak asisten laboratorium penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 7046. Di sini saya akan menjelaskan kembali praktikum penginderaan jauh kelautan, materi suhu permukaan laut, dan klorofil. Sebelumnya, suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan, karena dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Suhu air laut juga dapat mempengaruhi ekosistem di wilayah pesisir, baik terhadap kehidupan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove. Sebaran suhu perairan secara horizontal sangat bergantung pada letak lintang. Secara umum, suhu laut pada daerah sekitar Khatulistiwa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitar lintang tinggi. Di perairan Indonesia, suhu permukaan laut secara umum berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Sebaran suhu laut secara vertikal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada lapisan homogen atau mixed layer, lapisan termoklin, dan lapisan dasar. Lalu, satelit penginderaan jauh yang dapat mendeteksi SPL ini adalah satelit MODIS atau Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Citra satelit Aqua MODIS ini dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan kajian SPL karena mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi, sehingga dinamika perubahan SPL yang dapat diamati secara kontinu. Lalu selanjutnya itu klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang terkandung dalam tumbuhan. Sebaran dan konsentrasi klorofil sangat tergantung dengan keberadaan fitoplankton. Hal ini menyebabkan kandungan klorofil dapat digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan. Sebaran klorofil juga dipengaruhi oleh beberapa parameter fisika kimia, seperti suhu, cahaya, serta arus. Pengukuran klorofil dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan menggunakan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Pengukuran secara konvensional ataupun pengambilan data secara in situ menghasilkan informasi akurat, namun memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, sedangkan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh berlaku sebaliknya. Selain tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi, juga dapat memberikan informasi secara time series. Mungkin itu saja untuk pendahuluannya. Software yang akan digunakan ini ada tiga, yaitu ada CDAS, Excel, dan ArcGIS. Lalu pertama yang harus dilakukan ialah membuka CDAS terlebih dahulu. Jika sudah masuk ke softwarenya, kita klik file lalu pilih open product. Lalu parameter pertama yang kita ukur ialah kita pertama kali membuat SPL terlebih dahulu. Lalu jika sudah ini, lalu kita open. Ditunggu, sedang proses. Jika sudah, kita sini, lalu kita ke bench, lalu ke SST, klik dua kali, loading, creating image, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Sebentar, sinyal nih. Lalu kita zoom pada perairan Indonesia. Di sini silakan ambil daerah kajian, yang dimana saya ingin mengambil Medan. Dengan cara kita rectangle daerah kajiannya.
sebentar. Lalu kita, jika sudah rectangle, kita ke raster, lalu ke subset, lalu oke. Kemudian di ini yang keduanya kita sama SST nya klik 2 kali. Lalu kita klik ini, klik rectangle yang sudah kita ikuti tadi, lalu kita pilih export max fill, lalu kita pilih geometri, lalu kita klik OK, lalu centang semua ini, lalu write to file, simpan file dimana tempat ini kita menyimpan dengan format txt. Sini saya akan memberi nama SPL Medan karena saya mengambil kajian di wilayah Medan dengan format txt, lalu klik save. Lalu jika sudah, kita ke Excel. Lalu jika sudah membuka Excelnya, kita drag yang sudah kita simpan di sidas tadi. Lalu kita hapus semua yang ini, kita hapus dengan menyisahkan nilai longitude, latitude, sama SST. Lalu jika sudah menyisakan nilai longitude, latitude, sama SST, di bagian SST nya itu kita blok, lalu kita ke short filter, kita pilih filter, lalu sini kita search NaN, lalu kita centang, lalu klik OK, lalu kita blok, kita delete. Oke, sebentar, kita delete. Oke, lalu kita select all. Oke, lalu kita matikan filternya. Jika sudah seperti ini, kita save, lalu kembali, lalu selanjutnya pergi ke ArcGIS. Lalu jika ArcGIS-nya sudah terbuka, kita klik add data. Kita add data, kita masukkan data itkabu, kita add, lalu kita add data lagi yang sudah kita olah di Excel. Dengan X fill-nya longitude, Y nya latitude, dan Z fill-nya ini kita SST dengan menggunakan koordinat sistem WGS 1984. Lalu klik OK. Nih, lalu kita ke properties, lalu kita bukan ke properties, kita ke search, kita search IDW, lalu kita klik spatial analis. Lalu untuk di inputnya ini kita masukkan input dari ini SPL,
Lalu Z value-nya ini kita SST, di outputnya ini kita buat new geodatabase. Nah, lalu kita masukkan di sini IDW SPL Medan, lalu kita klik save. Lalu jika sudah selesai seperti ini, kita klik OK, lalu ditunggu prosesnya. Jika sudah berhasil IDW nya, kita klik kanan, klik properties, lalu di simbologi di classify-nya tuh kita pilih warna hijau ke merah, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Start. Baiklah, ini adalah hasil dari IDW suhu permukaan laut di Medan. Dapat dilihat bahwa suhu permukaan laut di Medan ini cukup tinggi, di mana berada di rentan 30 derajat, dan ke arah lautnya itu malah lebih turun suhu permukaan lautnya. Jadi yang lebih dominan suhu permukaan laut yang tinggi itu ada di daratan hingga ke pertengahan laut, yaitu berada di suhu 30 derajat hingga 31 derajat. Lalu selanjutnya itu kita ke SIDAS kembali dengan melakukan klorofil. Caranya itu sama, kita klik file lalu open product. Akan tetapi ini kita menggunakan CL otomatis, lalu klik open, ditunggu, lalu sama kita klik bench, lalu klik core, loading. Jika sudah seperti ini, kita zoom, kita samakan daerah kajiannya. Di wilayah Medan, lakukan hal sama dengan menitenggal wilayahnya. Jika sudah, kita ke raster, ke subset, lalu klik OK, lalu di sini kita klik juga. Jika sudah, kita klik daerah kajian yang kita rectangle tadi, klik kanan, klik max pixel, kita centang tiga-tiganya, lalu kita namain CHL Medan dengan format txt. Lalu kita selanjutnya ke
Excel, kita drag filenya tadi, lalu kita delete semua, sisakan nilai longitude, latitude, dan klorofilnya. Lalu kita blok nilai klorofilnya, kita filter, kita klik ini, kita search none juga, lalu dicentang, lalu klik OK, lalu kita blok semua nilai, lalu klik delete, klik OK, lalu kita select all, OK. Jika sudah seperti ini, maka kita matikan filternya, lalu kita save, lalu kita ke ArcGIS kembali dengan add data ASAP. Nih, ASAP Kabu, kita klik add, lalu kita add data yang sudah kita olah tadi, dengan Z filenya itu clor, dengan koordinatnya bagian 1984, klik OK, OK. Lalu kita ke search dengan hal yang sama, search IDW, lalu ke spatial analysis, lalu di spatial analysis kita inputnya itu clor, lalu Z value nya itu clor. Di sini kita outputnya masih di dalam Nugeo database dengan nama CHL IDW CHL Medan. Maaf, ini nanti diubah jadi SST. Kita save. Jika sudah, kita klik OK dan ditunggu. Lalu jika proses IDW nya sudah berhasil, kita klik kanan, klik properties, lalu ke simbologi, ke classify, pilih warna hijau ke merah, lalu klik apply. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik OK. Baiklah, dari hasil IDW di wilayah Medan, IDW klorofil Medan ini dapat disimpulkan bahwa nilai klorofil paling banyak itu berada di perairan dasar, yang dimana rentan dari 6-11, sedangkan di perairan dalam itu cenderung kecil, yaitu ada di rentan 1-3. Hubungannya dengan ZPPI ialah karena ZPPI itu adalah zona potensi penangkapan ikan, maka untuk wilayah Medan tersendiri itu bisa dijadikan sebagai wilayah ZPPI karena plankton yang berada di wilayah Medan ini cukup melimpah, jadi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai wilayah ZPPI. Terbukti dari
warna yang menunjukkan di dasar perairan ini, di dekat daratan ini memiliki nilai klorofil yang tinggi, sehingga dimana plankton juga melimpah di sana. Jadi bisa dijadikan wilayah ZPPI. Mungkin tahap selanjutnya itu melayout hasil SPL dan klorofil. Jadi inilah hasil layout dari suhu permukaan laut dan klorofil. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah untuk klorofil di Medan ini bisa dijadikan wilayah ZPPI karena kelimpahan plankton yang cukup besar di wilayah pesisirnya itu melimpah, jadi bisa dijadikan di wilayah ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Sedangkan untuk suhu permukaan laut itu dia cukup tinggi, berada di 30 derajat hingga 31 derajat, sedangkan di laut dalam itu lebih rendah, suhunya berada di 29 derajat hingga 30 derajat. Untuk saran tidak ada, karena saat praktikum itu berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.